Asyaril Hurum, berperang di bulan-bulan haram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan di atas kalian akan berperang. Wa huwa kurhul lakum, padahal dia berperang itu dibenci bagi kalian. Padahal dianya berperang itu dibenci, tidak disukai bagi kalian. Wa asa, mungkin saja antakrahu syai'an, bahwa kalian membenci akan sesuatu. Wa huwa khairul lakum, padahal dianya sesuatu itu baik buat kalian. Wa asa, bisa saja antuhibbu syai'an, bahwa kalian mencintai sesuatu. Wa huwa syarrul lakum, padahal dianya sesuatu itu jelek buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah mengetahui padahal kalian itu tidak mengetahui. Ini akidah, ini keyakinan yang harus kita asah. Kita paksakan nafsu untuk meyakininya, karena tidak ada jalan kebaikan itu yang mudah. Tidak ada keyakinan terhadap yang benar itu serta-merta. Bahkan diawali dengan tamrin, latihan, kemudian tamrir selalu. Nah, kemudian nanti baru bisa kita mendapatkan hasilnya. Nah, karena kalau Allah takdirkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau, maka kita tidak akan selamat. Nah, kita tidak akan lolos dari hal tersebut. Mungkin menurut pandangan kita, problem kehidupan silih bergantinya kejadian demi kejadian yang kita rasakan, itu mungkin 50% disukai. Ditakdirkan makan, setuju semua. Ditakdirkan tidur, setuju semua. Ditakdirkan minum air, setuju semua. Mungkin hanya sekian persen dari roda kehidupan yang kita nggak senang. Oke, Irfan, mulai dari kanan. Antum usia berapa sekarang? 27? 17. Akal antum mulai jalan itu tahu enak tahu nggak enak usia berapa? Udah berhenti minum ingus usia berapa? Nggak tahu. Katakanlah usia 7 tahun, mumayyiz. Berarti antum baru hidup nih 10 tahun. Belum seberapa ya? Dari 10 tahun itu 24 jam sehari semalam itu yang antum ingat, yang antum nggak suka itu yang mana? Takdir Allah. Tak tahu juga. Nah, ini susah nih kalau makam itu. Itu namanya makam ridho. Nah, Ihsan yang lumayan tua. Berapa sana? 23. Nah, kalau lumayan itu. 23 kurang 7 19 tahun. Ya. Hah? 16 tahun.
Itu selama 16 tahun yang antum alami dari takdir Allah yang enggak disenangi apa saja? Kagak mau, pokoknya kagak mau deh, enggak terima. Artinya kalau boleh milih enggak gitu, enggak terima tuh enggak ada bahasa enggak bisa terima. Orang beriman bisa menerima takdir Allah. Tapi yang kalau boleh enggak, misalnya mau antum enggak, antum bilang enggak. Apa? Enggak ada? Hah? Bingung? Nah, itu berarti tidak ada problem kehidupan antum. No problem. Coba tanya sama orang yang tidak kenal agama, banyak yang dia gak suka sama Allah, banyak yang dia gak suka sama kehidupan. Itulah makna kalimat Allah, bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, dengan ibadah, menyibukkan diri dengan ibadah akan menenangkan hati, sehingga dia bingung menentukan mana kehidupan yang sulit selama 17 tahun. Nggak tahu yang mana. Nah, tanya yang sama yang ngamen tuh, banyak sekali problem hidupnya. Mulai tadi pagi itu udah banyak itu. Mulai tadi pagi saja sampai malam nih, itu udah banyak dia nggak senang. Apa masalahmu? Itu tadi pagi, baru pagi keluar pasar, datang Satpol PP. Nah, belum lagi berjualan, datang tukang tagih. Coba tuh yang tukang angkot, sebagian ya, bukan semua. Ketika dia nyetir, kita naik dari Indarung sampai Pasar Raya, ada 3 kali kekesalan kita dengar mungkin. Baru, teman baru, ada orang tuh, soalnya keluar baru. Tuh, lihat mama sen kemana, muter kemana. Nah, sementara ya saya mikir juga mana ya, kayak nggak ada gitu. Paling khitan lah, itu yang saya nggak mau suka dulu, takut sekali khitan. Kalau dapat jangan nih khitan ya. Ya Karim, Masya Allah. Nah, itulah kunci kehidupan. Percayakan saja sama Allah. Bisa saja kamu tidak terima kejadian dalam kehidupan. Oh, pergi pasar uang hilang, nggak terima itu. Atur kemarin kecelakaan dengan bibinya. Nah, patah lututnya, kemudian diurut, jalannya lumayan sekarang udah bagus. Mungkin Mudasir itu sampai berapa? Nah, itu nggak terima harusnya. Tapi Allah katakan itu baik. Sesuatu yang kita terima yang enak-enak rasanya, bagus, sesuai dengan nafsu, kata Allah itu nggak baik. Oke. Kata Allah, Allah tahu kamu tidak tahu. Berarti ayat ini meminta kepada kita, kepada semuanya mana? Ayat ini meminta kepada kita kepada maqam ridha. Nah, maqam ridha, maqam puas dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan haram. Apa yang mereka tanyakan tentang bulan haram? Qitalin fih, berperang padanya bulan haram. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, qitalun fihi kabir. Berperang padanya bulan haram itu dosa besar. Berperang di bulan haram hukumnya dosa besar.
Wasaddun an sabilillah, menghalang orang lain dari jalan Allah, menghalang orang lain dari jalan Allah. Wa kufrum bihi, kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal masjidil haram, menghalang orang lain dari Masjidil Haram. Wa ikhraju ahli minhu, mengusir penduduk Masjidil Haram dari tanah haram. Akbaru indallah, itu lebih besar di sisi Allah. Nah, itu lebih besar dosa di sisi Allah. Datangnya Nabi Muhammad SAW ke Makkah, mungkin niatnya berperang, menaklukkan kota Makkah, itu memang dilarang. Tapi kalau alasannya adalah untuk mengatasi, menyelesaikan permasalahan orang-orang yang menghalang umat Islam untuk beribadah di jalan Allah, beribadah ke Masjidil Haram, buktinya di Hudaybiyah Nabi tidak boleh datang ke Masjidil Haram, mengusir penduduk Masjidil Haram daripada tanah Makkah, itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Wal fitnatu asyaddu minal qatal, fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Apa itu fitnah? Usaha memusyrikkan orang Islam. Nah, menindas orang lemah supaya kembali kepada ajaran jahiliyah, itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Nah, ayat ini mereka gunakan fitnah-fitnah, tuduhan tanpa bukti. Al-fitnatu asaddu minal qatli, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kamu yang fitnah-fitnah, nanti kamu bisa bunuh. Nah, memfitnah itu lebih kejam pada membunuh. Itu salah tafsir. Fitnah di sini adalah usaha masyarakat Quraisy memurtadkan orang-orang lemah kaum muslimin. Itu lebih parah daripada perang. Jadi kalau Nabi datang ke Makkah memerangi orang tersebut, itu lebih ringan daripada tindakan mereka memusyrikkan orang Islam. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan senantiasa mereka orang kafir, mereka akan memerangi kalian. Wala yazaluna, senantiasa mereka orang kafir, yuqatilunakum, mereka memerangi kalian, hatta yaruddukum, sehingga mengembalikan mereka akan kalian dari agama kalian, inistata'u, jika mereka mampu. Ini kata Allah yang Maha Tahu. Ini rahasia orang kafir yang Allah ungkap kepada kaum muslimin. Yang namanya orang kafir selalu memerangi kalian supaya kalian keluar dari agama kalian. Ini ayat semana dengan ayat yang berbunyi walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ini semana dengan hadis Nabi yang berbunyi la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran wa shibran zira'an wa zira'an hatta law yadkhulu fi hujri dabbin fi juhri dabbin la dakhaltumuh. Nah, tidak ridho Yahudi dan Nasrani sampai mereka mengikuti ajaran mereka, sampai kalian mengikuti ajaran kalian, sampai kalian mengikuti ajaran mereka, dan kalian akan mengikuti gaya hidup Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Perang ini selalu berjalan. Hari ini tidak dengan senjata, tapi perang dengan passion. Bagaimana mereka menampilkan busana-busana yang menantang agama, yang diikuti oleh orang Islam. Nah, terlebih tahun Natal, Raya Natal, ikut-ikut pakai sebo, apa? Santa. Ya. Nah, Santa. Ada yang enggak ikut dengan sebonya, tapi ikut warnanya. Nah,
Khalifah Abah Anom, si Aus. Nah, nggak ada Khalifah Abah Anom kayak gitu. Kemudian perang pemikiran dimasuki anak-anak lewat tontonan. Nah, lewat tontonan, lewat film kartun, film hewan cuman kartun hewan lagi. Tapi di sana ditumpangi oleh moral atau didikan daripada mereka, pelajaran-pelajaran dari mereka. Begitu juga pemikiran di sekolah-sekolah, di fakultas-fakultas, dalam cabang-cabang Islam itu sendiri. Apakah cabang tafsirnya, cabang hadisnya, cabang akidahnya, apalagi cabang filsafatnya. Oh, itu syarat dengan pemikiran-pemikiran yang merusak agama itu sendiri. Nah, jadi mereka selalu memerangi kalian sampai kalian keluar dari agama kalian, mulai daripada gaya makan, gaya minum, gaya berpakaian, gaya berdandan, kemudian hobi, kemudian pergaulan, kemudian nyanyian-nyanyian, kemudian syiar-syiar, hampir semuanya ikut satu persatu. Nah, mewarnai rambut, kukunya, alis matanya, operasi plastiknya, bajunya, pokoknya serba. Sehingga kalau kita datang ke pasar itu nggak bisa membedakan mana muslim, mana non muslim. Ada pertemuan umum, kita nggak bisa lagi membedakan muslim sama non muslim. Nggak ada bedanya. Cara ngomongnya sama, pakaiannya sama, ketika azan berkumandang sikapnya juga sama. Yang si muslim tetap ngopi, ngeteh, main domino. Nah, yang non muslim juga sama-sama nggak bergerak ketika azan berkumandang, sama-sama nggak datang ke sholat Jumat. Nggak ada bedanya. Itu mangkal tuh. Apakah itu transportasi yang sewa dengan mobilnya, dengan motornya, apa sajalah mereknya. Itu ketika azan Jumat berkumandang, ketika mereka mangkal di jalanan, mana kita membedakan mana muslim dan non muslim? Nggak bisa lagi bedakan. Sama-sama nggak sholat. Khair. Berarti kalian sudah mengikuti gaya hidup mereka sampai pada tahap yang paling parah. Kalau masuk lubang biawak kalian akan ikut. Usaha ini la yazalun, senantiasa. Harus waspada. Wa may yartadid minkum an dinih, dan siapa saja yang murtad dari kalian dari agamanya, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafir, padahal dia kafir, fa ulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka tersebut batal amal mereka dunia dan akhirat. Nah, batal amal mereka dunia akhirat. Dunia akhirat batal amalnya, orang murtad. Nah, pemurtadan ini berlaku secara maksimal, usaha mereka secara maksimal. Nah, ada di antara kawan-kawan kita yang bergerak dalam bidang dakwah, lalu menemukan salah satu misionaris lebih mujahadah lagi daripada kalkun 4 bulan. Nah, misionaris memang
motivasinya adalah uang. Nah, tapi mujahadahnya itu lebih memurtadkan. Nah, kalau sampai saudara muslim kita murtad dan dia mati sebelum kembali ke Islam, itu amal baiknya yang kemarin-kemarin itu selama Islam batal, dunia akhirat batal. Wa ulaika ashabun nar, mereka ada penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya neraka itu kekal. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, sesungguhnya mereka yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan bermujahadah di jalan Allah, itu mereka mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada 3 ciri orang yang mencari rahmat Allah. 1, beriman. Iman ini sulit untuk kita dapatkan. Alhamdulillah Allah berpilih kita menjadi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang beriman, tingkatkan kembali iman kalian. Maka perlu usaha meningkatkan iman, berusaha meyakini. Nah, berusaha meyakini apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik. Harus ada peningkatan ibadah. Kalaupun enggak hari ke hari itu kan sulit. Cepat kali naiknya entar hari ke hari. Nah, dari tahun ke tahun ada, setiap tahun itu penambahan ibadah istiqomah. Nah, itu hajaru. Kemudian jahadu fi sabilillah, mujahadah di jalan Allah sesuai dengan kapasitas dan potensi yang Allah berikan. Orang-orang kaya ada hartanya. Nah, dia mesti berfikir melihat mana bagaimana dia mengelola harta. Sebahagian diperuntukkan untuk keperluan keluarga, sebahagian diperuntukkan untuk kepentingan usaha, sebahagiannya lagi ada yang diberikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mujahadah dengan senjatanya. Itu saudara kita di Palestina, orang-orang Taliban, orang-orang mujahidin. Kita tidak mampu dengan kapasitas tersebut. Ada juga dengan pemikirannya, ada juga dengan ahli ekonominya. Berusaha ahli ekonom Islam mewujudkan jual beli muamalah yang islami untuk menantang jual beli riba dan sebagainya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jahadu fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Jihad dengan mana'am, karena kalau jihad bermakna khas, tidak seluruh suasana dan keadaan itu berjihad dengan senjata, tapi jihad dalam inti li'ila'i kalimatillah, meninggikan dan mengagungkan agama Allah dan potensi masing-masing. Nah, antum dengan masa pendidikan itu bagian pada jihad, sehingga bisa memberikan arahan kepada umat mana muamalah yang benar, mana yang salah, mana cara ibadah yang benar, mana yang salah. Ini bagian pada jihad. Nah, begitu juga bagi yang saya katakan ahli ekonom atau orang-orang kaya yang berpikir positif, yang berpikir dengan hartanya untuk pengembangan ekonomi Islam. Kalau semua imam Islam tu mau bekerja sama untuk ekonomi Islam, bisa mereka buat.
enggak, yang haram disyariahkan. Nah, seperti yang ditanyakan, asuransi syariah, bank syariah, tetangga syariah, pergadaian syariah. Sayangnya siapa yang mau diajak musyawarah? Hah? Nggak ada. Nah, lain halnya misalnya, ini pengusaha sukses Kota Padang, itu pengusaha sukses Pariaman, ini pengusaha sukses Hari Bangis, itu pengusaha sukses Pesisir, itu pengusaha sukses Solo, ini Maranti, pengusaha sukses Sibolga, Kerinci. Bisa kita buat mikirkan. Nah, ini semuanya pengusaha bukan sukses, apa namanya? Pengusaha nggak jadi, belum mulai. Khair, Masya Allah. Itu jahadu fisabilillah. Orang kaya yang pikirannya agak sehat dikit. Nah, bagaimana pikiran agak sehat dikit? Kamu keliling di wilayah kamu ada, kamu lihat di situ, kok kamu semua? Ya kamu kan. Nah, kamu lihat, antum nggak ngerti pula ntar. Nah, kamu lihat semua, mana kira-kira anak-anak yang berpotensi, nah, yang tidak cukup pendidikan, bina menjadi orang-orang besar. Mana kira-kira orang-orang yang memerlukan daripada modal-modal usaha. Mana kira-kira korban-korban daripada riba. Ajak mereka untuk berpikir sehat, untuk memperbaiki amal. Tumpukan zakat kepada mereka. Nah, zakat saya tahun ini untuk si fulan, tahun depan untuk si fulan, tahun depan untuk si fulan, tahun depan untuk si fulan. Kalau setiap orang kaya berpikir yang sama, bukan promosi dengan zakat dia punya. Kadang-kadang kan promosi. Nah, zakat katanya membeli dikasih zakat, kasih zakat sambil melariskan barangnya. Itu nggak sah. Zakat tijarah nggak boleh dengan barang. Misalnya ada satu orang, ada misalnya di Kota Padang nih, 10 saja orang kaya yang zakatnya satu tahun itu 50 juta. Itu paling rendah itu, 50 juta. Dia bisa membiayai, memodali pengusaha kecil 2 orang. Nah, 25 juta. Kan bisa beli gerobak itu. Gerobak, kompor, semuanya modal jual gorengan. Nah, atau jual sayur keliling, 25 juta bisa jual sayur keliling. Bisa motor 10 juta, modal sayur 15 juta. Jual kantong kol keliling. Daripada terlibat riba. Berarti 10 orang kaya menangani 20 orang miskin 1 tahun. Kalau 10 tahun berapa? 100. 10 tahun 100. Itu di antara yang 100 itu, yang 10 tahun yang lalu, itu mungkin dia udah ngasih zakat juga, walaupun 250.000, 100.000, 500.000. Yang jelas dia terhindar dari perkara riba, kemudian mereka bisa mandiri. Itu bakalan bangkrut semua bank-bank itu. Nah, ngemis dia. Ada yang mau utang uang ke rumah-rumah, ada yang utang, sekarang nagih kan. Nah, besok dia ada yang mau utang uang, ada yang mau utang uang. Tapi mereka tidak berpikir jihad. Mereka tidak berpikir jihad untuk kepentingan agama. Yang dipikir untuk kepentingan pribadi. Nah, insya Allah Ramadan tahun depan doakan kami ya. Kami mau umroh sekeluarga selama 30 hari rumah. Enak ibadah di Masjidil Haram. Nah, memang enak. Tapi yang lebih besar pahalanya itu yang masyarakat yang terlibat riba. Kamu akan ditanya di akhirat kelak. Umroh. Umroh saja sekali seumur hidup itu masih ikhtilaf di kalangan ulama, wajib atau sunnah. Ini
Ini berkali-kali sebuah kebanggaan, bukan lagi agama namanya. Syukur masih jalan-jalannya ke Masjidil Haram. Ini jalan-jalan tak kemana-mana. Nah, khair. Kalau ada jiwa jihad, pasti akan ada kemajuan di umat Islam. Tapi mereka tidak punya jiwa jihad. Nah, yang adalah jiwa harta saya milik saya, kepentingan saya, terserah saya, apa urusan kamu. Ngapa ngurus-ngurus? Itu rumusnya. Harta saya yang cari, punya saya, hak saya, urusan saya. Saya sudah bayar zakatnya. Oke, itu memang sebuah kewajiban. Tapi bagi orang yang ciri orang mencari rahmat Allah itu di sini punya iman, kemudian hijrah, ada perpindahan perbaikan amal per tahun, ada peningkatan ibadah, kemudian punya jiwa jihad untuk meninggikan agama Allah sesuai dengan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan ilmu yang kita dapat diamalkan. Jangan selesai mondok enggak diamalkan, jadi kayak orang kampung. Itu enggak ada punya jiwa jihad. Kemana gamis Ismail waktu pulang? Kok pakai koko, pakai sarung? Malu. Nah, itu kan enggak punya jiwa jihad. Yang punya jiwa jihad, apa urusan kamu dengan gamis saya? Sama dengan orang kaya tadi. Dia bangga dengan kebatilannya, kenapa kita tidak bangga dengan kebenaran? Zaharan, mana bajumu waktu pulang kampung? Disuruh isi ceramah Ramadan, nggak hadir ke masjid. Kenapa nggak hadir ke masjid? Saya suruh ceramah, Pak. Malu saya. Irfan, kenapa nggak antum isi suruh pisang tuh? Nah, ikut keliaran sama orang-orang lain. Itu kan kalau ulama nggak punya jiwa jihad, santri nggak punya jiwa jihad, itu nggak akan ada perubahan. Nggak ada perubahan. Tapi kalau semuanya punya jiwa jihad, yang gamisnya, dengan istiqomahnya, dengan pandangannya, dengan akhlaknya, santri dan santrinya, ulama dan ulamanya, ini ketika nggak punya jabatan haram, ketika ada punya jabatan halam. Nah, lama-lama mempertahankan jabatan halal. Bisa berubah-ubah fatwa, kenapa? Tidak punya jiwa jihad, tidak siap menderita untuk agama, pengen menyenangkan diri sendiri, hanya hukum digadaikan. Khair. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-tahlil lafzi, merungkai mana perkata. Kuriha, kurhun itu dan demakaf kur, artinya makruh. Makruhul lakum, perkara yang tidak disenangi bagi kalian. Takrahuhu nufusukum, membenci akannya oleh nafsu-nafsu kalian. Lima fihi minal masyaqqah, karena sesuatu di dalamnya dari masyaqqah, dari sulit. Nah, paham maksud Allah menyambungkan ayat jihad dengan ayat awal ayat ini? Kenapa ditutup dengan jahadu fi sabilillah? Kenapa diawali antakru syai'an wa huwa khairul lakum? Karena yang namanya jihad itu ada di dalamnya sesuatu yang tidak diinginkan oleh diri, karena ada sulit di dalamnya. Sulit memang. Sulit istiqomah dengan amal, sulit istiqomah dengan ilmu, sulit istiqomah dengan pengamalan. Wudi al-masdaru maudi al-wasfi, diletakkan masdar pada tempat wasaf. Wasaf itu adalah isim fa'il, isim maf'ul. Wasaf mubalaghatan, untuk mubalaghah. Nah, untuk mubalaghah, sehingga antara hal sifatnya untuk syarat hal adalah isim mustaq, tapi kadangkala digantikan oleh masdar. Masdar ditakwil kepada mana? Isim fa'il, isim maf'ul. Kenapa bisa?
Karena apabila hak ditulisnya adalah isim fa'il isim maf'ul, tapi kita buat pakai masdar, itu akan melahirkan makna mubalaghah. Kaqaulihi, seperti firman Allah yang berbunyi, innamal musyrikuna najas. Hanya saja orang musyrik itu adalah najis. Nah, harusnya bukan najas. Yang cocoknya adalah najisun. Orang-orang musyrik itu adalah orang yang bernajis, orang yang bernajis pakai isim fa'il. Tapi diganti isim fa'il dengan masdar. Orang musyrik itu najis. Nah, itu kan lebih berat itu. Nah, kamu bernajis. Kita agak mudah nerimanya, kamu bernajis. Kamu najis. Emang apa saya kamu bilang najis? Nah, jadi ungkapan masdar itu lebih parah, lebih berat maknanya daripada isim fa'il isim maf'ul. Tak paham? Nah, itu namanya ilmu ma'ani atau ilmu balaghah. Seperti perkataan khunasa, fa inna ma hiya iqbal wa idbar. Hanya saja dia adalah iqbal dan idbar. Khunasa, orang khunsa, ya, khunsa kan? Oh, mukhannas, bencong. Nah, seperti perkataan para bencong. Itu cuman iqbal idbar aja. Nah, itu cuman iqbal sama idbar. Situ apa? Betul. Hah? Apa artinya? Enggak ada artinya. Itu kita Arab juga. Oh, nama orang. Oke lah, nama orang. Seperti perkataan khansa, innama hiya iqbal wa idbar. Khair, kita enggak paham maksudnya itu. Di komen di mana atau enggak tahu masalahnya. Berkata Imam Ibnu Qutaibah, karhu dengan fathah kaf maknanya ikrah, memaksa, wal qahru memaksa, dengan doma maknanya masyaqqah, sulit. Jadi karhu memaksa, kurhu sulit. Syahrul Haram, Syahrul Haram adalah syahrul ladzi yahrumu fil qital, bulan yang haram di dalamnya berperang. Yang dimaksudkan di sini adalah bulan Rajab. Nah, walaupun bulan haram itu ada tiga, satu ada berapa? Ampe minha arba'atun hurum. Nah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi yang dimasukkan di sini adalah bulan Rajab. Wa kana yud'a asam, adalah bulan Rajab itu disebut dengan bulan Al-Asam, bulan tuli. Kenapa bulan Rajab disebut bulan tuli? Li'annahu, karena sesungguhnya bulan Rajab lam yakun yusma'u fihi, tidak ada ia bulan Rajab itu didengar padanya bulan Rajab bagi senjata. Qoqa'ah, suara senjata. Tidak didengar baginya bulan Rajab padanya bulan Rajab bagi senjata akan suara senjata. Jadi enggak berbunyi suara senjata saat itu. Ta'ziman lahu, karena memuliakan bulan Rajab. Ini dari zaman jahiliyah. Begitu aturannya. Nah, jadi tidak boleh terjadi perang di bulan Rajab, sehingga disebut di bulan tuli, karena tidak pernah terdengar suara gencatan senjata. Suara senjata dan perang. Kemudian saddun itu artinya sarfu wal man'u,
memalingkan dan mencegah. Memalingkan artinya menyuruh pulang, wal man'u dan mencegah. Dikatakan saddahu anisyai, menghalang ia serang akannya serang dari sesuatu, artinya mana'ahu anhu. Fitnah, fitnah artinya memfitnah kaum muslimin pada agama mereka dengan menyampaikan syubhat, perkara-perkara yang membimbangkan di dalam hati-hati mereka, atau bitakzibihim, menyiksa mereka. Itu mana fitnah. Memfitnah kaum muslimin dalam agama mereka dengan menyampaikan perkara-perkara syubhat di dalam hati-hati mereka atau menyiksa mereka. Yang lemah-lemah disiksa, seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Amar, Sayyidina Yasir, Sayyidina Sumayyah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Itu disiksa supaya keluar dari agama Islam. Kalau yang tidak bisa disiksa, itu diracuni pemikirannya. Nah, kamu menjadi pengikut Muhammad, nah, apa yang dijanjikan? Malah kekayaan kamu habis ikut Muhammad. Malah kalian dihina ketika sudah Islam. Macam-macam disampaikan. Nah, termasuk sampai hari ini adanya pengeliruan atau menanamkan syak kepada umat Islam dalam agama mereka. Ditanamkan syak, keraguan-raguan. Di antaranya sebagian orang-orang yang belajar agama, syukur alhamdulillah. Nah, kalau orang tua, keluarga itu paham dengan agama. Nah, yang enggak, dihujat macam-macam. Itu namanya fitnah. Nah, itu yang fitnah itu. Itu lebih parah pada pembunuhan tuh. Boleh dibunuh? Oh, enggak boleh. Dia masih muslim. Nah, dulu ya, yang kafir dulu boleh, yang sekarang enggak, Islam. Nah, cuman perlu ada pemahaman. Nah, kumpulkan kekuatan, buat sebuah target, capai sebuah hasil, temui mereka setelah berhasil. Nah, itu caranya. Assalamualaikum. Cerita gini kok. Nggak ada wajib. Wajib. Nah, saya baru pulang dari Australia kemarin. Baru tahu ya. Nah, jadi jangan sampai usaha-usaha melemahkan daripada orang atau keluarga dan sebagainya. Ya, terima aja dulu, terima, pendam sedalam-dalamnya, raih cita-cita, nampakkan hasil. Nah, lepas itu biarlah waktu yang menjawab. Nah, itu ini kalau ikut juga terbawa, nah, kalah itu berarti, kalah tempur ya. Paham Afri? Paham maksudnya? Masya Allah. Itu namanya fitnah. Tapi jangan pula antum samakan kadarnya dengan non muslim dulu. Kadarnya dikit kalau sama muslim. Yartaddu, biar apa tadi? Yartadid. Nah, wa may yartadid itu dibuka idghamnya. Boleh buka idgham, boleh dipakai idgham. Yartaddu boleh, yartadid boleh. Ay yarji'u, kembali. Yartadid artinya kembali, riddah artinya rujuk dari iman ke kufur. Kembali dari iman ke kufur. Disebut pelaku demikian dengan murtad. Berkata Ar-Raghib, irtidad dan riddah itu kembali
pada jalan yang dia datang dari jalan tersebut. Itu mana irtidad. Dia kembali dari jalan yang dia datang dari jalan tersebut. Tadi kamu datang dari mana? Kembali lewat jalan yang sama. Itulah makna pada irtidad. Kemarin dia datang dari agama non-muslim kemudian Islam, kemudian dia kembali ke jalan tersebut, ke non-muslim lagi. Akan tetapi murtad itu khusus dengan kufur. Nah, akan tetapi riddah itu khusus dengan kufur. Sementara irtidad bisa dipakai pada kufur, bisa di selain kufur. Irtidad sama riddah maknanya sama. Pulang kembali ke jalan di mana dia datang di jalan tersebut. Hanya saja kalimat riddah itu khusus kembalinya seorang kafir kepada kekafirannya. Sementara irtidad boleh digunakan untuk orang yang kembali kufur, boleh juga digunakan untuk orang kembali ke rumahnya, kembali ke kampung halamannya, di jalan yang dia datang dari jalan yang sama. Qala Allah Ta'ala, wa may yartadid minkum an dini, siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, maksudnya kembali dari Islam kepada kufur. Qala Allah Ta'ala, fartadda ala asarihima qasasa. Nam, kembalilah kalian berdua atas jejak kedua-duanya akan penelusuran. Ini ketika Nabi Musa mengajak khadimnya untuk kembali menelusuri jalan yang tadi dilewati, sehingga ketemu di tempat hilangnya ikan. Kemudian habato, mana fasada, rusak, wa batala amalu, batal amalnya. Qala filisan habato habatan hubutan, amala amalan summa afsada. Dibuat satu amal kemudian dia rusaknya, itu mana habato. Dibuat satu amal kemudian dia rusaknya. Dalam tanzil fa ahbata amalahum, maka dia membatalkan amal mereka. Enggak mungkinlah amal dibatalkan. Mana salat dibatalkan? Salat 20 tahun yang lalu bisa dibatalkan? Hah? Enggak, artinya pahalanya amal. Nah, batal amal artinya membatalkan pahalanya. Bukan amalnya, amal sudah jadi. Zakat yang dia kasih 20 tahun lalu sudah habis makan orang. Hanya saja pahalanya habis. Berkata ahlul lughah, asal habato itu diambil kalimat habat. Dianya adalah antakulul masya, makan oleh hewan ternak, fatukthir, lalu banyak makan ia hewan, hatta tafiqa, sehingga terbuka bagi demikian makan oleh perutnya hewan. Wala yakhrujunaha ma fiha, dan tidak keluar darinya perut oleh apa yang ada dalam perut. Itu makna daripada habata. Wala yakhrujunaha ma fiha. Dalam hadis, wa inna mimma yambutur rabi' ma yaktulu habatan au yulim. Nah, ini jarang dengar hadis ini, enggak pernah dengar. Wa fil hadis wa inna mimma yambutur rabi' ma yaktulu habatan au yulim. Maka disebutlah batal amal dengan ini, lima fi minal fasad, karena ada sesuatu di dalamnya dari kerusakan. Itu hadis tadi enggak bisa ditafsirkan karena saya belum pernah baca, belum pernah ketemu dengan hadis tersebut. Hajaru hijrah. Hijrah arti dasarnya adalah mufaraqatul ahli wal watan fisabilillah, meninggalkan keluarga dan tanah air di jalan Allah untuk menolong agama Allah. Itu mana hijrah. Rela meninggalkan negara, rela meninggalkan keluarga untuk menolong agama Allah. Itu makna pada hajaru. Berarti termasuk hajaru di sini. Nah,
kesana baginya ke hajaru, bukan ke jahadu. Ke hajaru. Qala Raghib, hijrah itulah keluar daripada negeri kafir ke negeri iman. Itu menurut satu penafsiran. Keluar daripada negeri kafir ke negeri iman. Itu nama hijrah. Tapi kalau antum pergi ke luar negeri, ke negeri minoritas muslim, itu bukan hijrah namanya. Itu namanya apa ya? Dah jelas hidup di Indonesia, bebas pakai jilbab, bebas salat jamaah, bisa menggunakan azan pakai sound luar, bisa bikin maulid Nabi menghalang jalan. Nah, di lapangan bisa maulid Nabi, bisa ceramah di mana-mana, nggak perlu pakai izin dan sebagainya. Wirid pengajian mau berapa hari, mau berapa kali tiap hari. Zuhur wirid, asar maghrib, maghrib isya, subuh, semua ada ceramah setiap masjid. Nggak ada yang ngurus, nggak ada yang melarang. Pergi dia ke negara, nggak boleh pakai jilbab, nggak bisa azan, nggak bisa salat jamaah dan sebagainya. Itu hukumnya tidak boleh. Nah, merantau ke negara minoritas. Nah, tapi kalau mereka warga negara minoritas, kemudian dia pergi kepada negara yang bisa makan agama, itulah yang mananya hijrah. Wa asluha minal hajri, makna asalnya adalah dari hajri. Hajri adalah lawan daripada wasal, lawan daripada menyambung. Nah, wa minhu diantaranya dikatakan bagi perkataan yang keji, hujur. Kata-kata kotor itu dikatakan hujur. Kenapa hujur? Li'annahu mimma yang bagi ayyuhjara. Karena sesungguhnya kata-kata kotor itu diantara sesuatu yang layak untuk ditinggalkan. Nah, sehingga dikatakan hujur. Karena hijrah sendiri adalah meninggalkan. Kata-kata kotor layak ditinggalkan. Sebutlah dia hujur. Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini ada dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Minang, ada dalam bahasa mana-mana saja. Tapi karena kita membaca bahasa Arab, jadi agak aneh ya rasanya. Nah, agak aneh rasanya. Allah, apa contohnya? Contoh kuali. Nah, kuali. Kemudian yang di pinggir kuali itu apa nih? Hah? Telinga. Kok dikasih telinga? Mana telinga? Kita ambil suatu makna telinga itu apa? Organ yang digunakan untuk mendengar, tapi biasa letaknya di pinggir-pinggir. Nah, letaknya di pinggir. Telinga sapi kan di pinggir juga, telinga ayam pinggir juga, telinga manusia pinggir juga. Jadi identik dengan pinggir. Nah, karena identik dengan pinggir, karena besi yang di pinggir itu letaknya selalu di pinggir, dikasihlah dia nama sisi pinggir. Ada begitu juga di sini. Hijrah itu meninggalkan. Lalu kenapa kata kotor disebut hujur? Karena kata kotor layak untuk nah, gitulah bahasanya. Jadi bukan sesuatu yang perlu giniin, itu nggak perlu gitu, biasa saja. Nah, karena kita baca bahasa orang jadi pening. Itu bahasa Minangnya apa, Apri? Hah? Hah? Same? Saja Babilo tuh same namanya. Apa Irfan? Bahasa Minangnya? Kewang. Hah? Ini bahasa Minang tahun 70-an. Yang agak baju dikit, agak ke depan tahun 90-an. Faizan? Hah? Iya.
itu bahasa Indonesia. Sejak pula orang Palembang bilang kancing. Buah. Ya, buah baju. Bahasa Minang buah baju, bukan kancing baju. Kancing tuh lain lagi bahasanya. Nah, kancing tuh bahasa Indonesia. Kalau bahasa Minang kagak bagus artinya. Nah, di buah baju. Nah, oke. Kenapa dibahasakan itu sebut buah gitu? Padahal buah itu adalah sesuatu yang muncul di pohon yang ada tampuknya. Nah, karena itu pakai tampuk diikatin ke bawah, maka disebutlah buah. Nah, itulah bahasa-bahasa sama dengan bahasa di sini. Hijrah itu artinya meninggalkan suatu daerah ke daerah yang lain. Nah, sehingga kata kotor itu layak untuk ditinggalkan, disebutlah hujur, sesuatu yang ditinggalkan. Nah, hajirah itu artinya waktu zahirah. Nah, waktu yang terang. Waktu terang. Kenapa waktu terang itu namanya hajirah? Karena waktu terang itu adalah waktu yang ditinggalkan padanya kerja. Nah, kan ditinggalkan juga itu. Apa kata tukang? Hah? Apa kata tukang? Sebelum mereka istirahat, ketika matahari terik, hah? Apri? Abu? Sedang kerja itu dari pagi jam 8 kerja, hari panas jam 12. Dah terik kali. Kata tukang apa? Istirahat. Yang bahasa yang bagus sikit lah, yang mudah dipahami. Nah, tinggal dulu. Hari paneh. Tinggal dulu karajo hari paneh. Tinggalkan. Nah, berarti kerja ditinggalkan di saat terik matahari. Nah, karena terik matahari itu orang tinggalkan kerja, disebutlah dia waktu itu hajiro, waktu yang membuat orang meninggalkan aktivitasnya. Disebutlah waktu hajiro, panas terik. Nah, karena waktu itu membuat orang meninggalkan pekerjaan. Ya, putar-putar situ saja. Meninggalkan negeri ke negeri yang lain, hijrah. Sesuatu yang ditinggalkan karena keji, hujur. Sesuatu yang membuat orang meninggalkan sesuatu, hajirah. Nah, kemudian tidak ngomong sama orang lain, hijrah juga. Diharamkan bagi muslimin meninggalkan ngobrol dengan kawan. Meninggalkan, apa bahasa Arabnya? Hujur. Nah, tidak ngomong dengan saudara selebih pada 3 hari. Oke. Jahadu. Ini mana lafaz? Jahadu, jihad. Apa itu jihad? Bazlul wus'i, mengerahkan kemampuan. Wal majhud, dan kesanggupan. Itu yang namanya jihad. Mengerahkan kemampuan dan kesanggupan. Kamu sanggupnya apa, mampunya apa? Oh, saya mampunya kekuatan, kerahkan. Berarti kamu jihad. Saya mampunya uang, kerahkan. Berarti jihad. Saya mampunya pemikiran, bikin metode, bikin trik, bikin apa namanya? Penataan sesuatu, sistem, teori. Ada lagi taktik. Nah, taktik itu yang punya kemampuan. Saya punya kemampuannya adalah ilmu ngomong. Saya kemampuannya ibadah, sholat tengah malam, doa untuk kaum muslimin.
Nah, sekemampuannya duduk saja, ya zikir, masuk dalam khalwat duduk selama 40 hari. Doa kepada Allah untuk kemenangan kaum muslimin. Saya mempunyai bertani saja, saya nggak tahu. Oke, kelola pertanian secara halal, berikan sumbangan kepada mujahid daripada hasil pertanian. Apa saja. Nah, ahli kimianya, saya adalah ahli kedokteran. Nah, tata kedokteran secara baik dan sampai masuk enzim babi dalam obat-obatan. Jangan sampai kaum muslimin makan obat haram. Jangan sampai kaum muslimin itu diperlakukan secara tidak halal. Ini kalian sudah acak-acak kedokteran. Kenapa dia acak-acak? Dokter kandungan laki-laki, dokter kelamin wanita. Apa itu nama itu? Hah? Dokter kandungan banyak laki-laki, perempuan enggak banyak. Perempuan milih dokter kelamin. Itu kan tidak mujahadah namanya. Nah, dibalik-balik begitu. Saya adalah seorang wanita. Saya pengen belajar kedokteran. Oke, ibu ambil jalur kandungan. Nah, supaya bisa melayani kehormatan wanita muslim daripada laki-laki. Itu yang jelas. Saya adalah apoteker, ahli kimia. Oke, periksa obat-obat yang akan dikonsumsi oleh kaum muslimin. Ada nggak hal-hal haram di sana? Itu namanya jahadu. Memberikan potensi yang ada, bazlul wus'i wal majhud. Nah, sekarang kita sebagai pelajar agama, apa kira-kira andil untuk jihad? Hah? Kalau 40 hari nggak jadi? Apa? Hah? Apa? Hah? Ngomong juga nggak berani. Apa? Ilyas apa? Nah, buktikan nanti waktu pulang kampung, pulang Ramadan, bikin suasana di kampung, kumpulkan anak-anak ngaji sore. Nah, selesai salat asar boleh adik-adik udah ngumpul di sini, ngumpul udah pulang kampung ngaji. Sini betulkan bacaannya. Jadi Ilyas tuh bergerak dalam anak-anak, betulkan bacaan anak sholatnya. Nah, yang muda-muda takut nanti nggak berani ngajak anak-anak tuh yang lari-lari, yang SD, kelas 6, kelas 1 SMP. Oke, bagus. Nah, nanti dia tes ini lulus semuanya. Kenapa lulus? Kami ngaji sama Uda Ilyas. Nah, 16 Ramadan sampai 30 Ramadan setiap sore di masjid. Nah, itu. Tapi santri kemana bulan Ramadan? Mana Abri? Masjid, alhamdulillah. Nah, itu namanya jahadu. Ini santri main game, orang umum main game. Santri ngaburit. Nah, orang umum ngaburit. Nah, ngabuburit. Itu namanya tidak mujahadah. Khair. Asal dari jahadah itu alladhi wal masyaqqah, sesuatu yang dia sulit. Itu kalimat juhud, memang sulit. Dan disebut qitalul a'da dengan jihad. Kenapa membunuh musuh namanya jihad? Karena di dalam membunuh musuh itu menyerahkan nyawa dan harta. Nah, maka dikatakanlah berperang meninggikan kalimat Allah itu sanamul Islam, puncaknya Islam, nggak ada lagi di atas itu. Kenapa? Karena yang diserahkan adalah harta dan nyawa
untuk meninggikan kalimat Allah dan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yarjun itu diambil kalimat roja. Roja itu adalah amal wa tama, angan-angan dan harapan. Itu roja. Bihusuli ma fi naf, dalam menghasilkan sesuatu yang di dalamnya ada manfaat. Itu namanya roja. Berkata Ar-Raghib, roja adalah zannun yaqtadi husulu ma fihi masarra, menduga dugaan yang akan menunaikan, yaqtadi yang menuntut hasil sesuatu yang di dalamnya ada kemudahan. Itu nama roja. Nah, dugaan yang menuntut hasilnya sesuatu yang pada sesuatu itu ada kemudahan. Itu namanya roja. Jadi kalau sesuatu yang enggak ada kemudahan itu bukan roja namanya. Itu putus asa. Nah, tapi roja itu zon kita itu mengatakan ini akan bisa diraih, ini bisa dicapai. Itu namanya roja. Di dalam kamus lisanul Arab, roja diambil kalimat amal, roja'u diambil dari amal, angan-angan, lawan daripada yaksi, putus asa. Dan dia roja dengan makna tawakku, pasti dan angan-angan. Nah, kalau angan-angan itu perkara yang enggak pasti. Nah, sementara roja itu dua makna dia. Ada angan-angan, ada pasti. Berkata Imam Bishr yukhatibu bintahu, beliau ngajak ngobrol putrinya, farajil khaira fil amr, berharaplah kamu akan kebaikan wahai putriku, wantaziri iyabi, tunggu olehmu kepulanganku, idza malqaris wa nazi aba, itu enggak tahu artinya. Ghafurur rahim ay wasi'ul maghfirah, luas keampunan Allah, litaibin, bagi orang yang bertaubat, al-mustaghfirin, yang minta ampun, azimur rahmah, Allah besar kasih sayangnya dengan hamba-hambanya yang beriman. Nah, ketika kita meyakini, alhamdulillah, kita dititipkan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus berhusnuzan, besar kasih sayang Allah kepada kita. Nah, besar kasih sayang Allah kepada kita, sehingga sesuatu yang tidak kita harapkan itu menimpa dalam kehidupan, sesuatu yang kita harapkan jauh dari harapan, itu kita mesti menggabungkan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena enggak mungkin, nah, tidak mungkin ketika orang semakin dekat kepada Allah lalu Allah memusuhinya. Tidak mungkin ketika orang memaksimalkan amal dalam kehidupannya kemudian Allah membiarkannya. Pasti Allah kasihan dengan dia. Hanya saja kita tidak mengerti apa bentuk kasih sayang Allah. Nah, rata-rata kita, diri nafsu, menafsirkan kasih sayang Allah itu adalah dikasih uang banyak. Itu suatu keyakinan yang tidak bisa dibantah dalam naluri manusia. Kasih sayang Allah itu adalah dikasih uang banyak. Itu pemahaman yang keliru. Nah, karena dalam benak kita kasih sayang Allah itu adalah uang banyak atau benda banyak, sehingga ketika Allah berikan anugerah solat 2 rakaat berjamaah setiap waktu, nah, baca Yasin setiap hari, duduk dalam majlis taklim setiap hari, yang dikatakan itu lebih baik pada ibadah.
lebih baik pada ibadah 1000 rakaat salat sunnah. La antau dua fata'allama baba minal ilmi. Kamu belajar ilmu wahai Abu Dzar itu lebih baik pada 1000 rakaat salat sunnah. Kira-kira antum sudah belajar bab apa saja? Bab nahu, naat, taukid, badal, kemudian bab huruf jar, bab isim marfu, bab isim khafat, kemudian bab sulasi mazid, sulasi mujarad, kemudian bab wudu, bab salat, kemudian bab zakat, kemudian bab apa lagi? Banyak bab-bab dipelajari. Itu udah berapa ribu rakaat salat sunat? Hah? Nggak terhitung banyaknya. Kira-kira siapa yang beribu-ribu rakaat salat sunat setiap hari? Nggak ada. Tapi kita tidak menganggap itu sebuah kasih sayang. Biasa-biasa saja. Karena nggak ada nilainya di dunia. Kecuali kalau selesai belajar dapat 1 juta. Nah, oh Selasa mau April jam 9 tambah 1 juta lagi? Mau. Kalau setengah 10 tambah 1 juta lagi? Oh mau. Sampai jam 12 malam 5 juta? Mau. Pasti saya yakin mau semuanya. Itu kalau dinampakkan yang uang. Padahal kecil itu baru. Nah menaruh di sini nih, turunin ke hati sejengkal saja. Itu 13 tahun namanya sahabat. Nggak bisa setengah jam ketemu langsung iman yakin, tuh nggak percaya saya. Kalah pula sahabat nanti. Khair. Jadi setelah belajar iman yakin, lalu fatur dari pagi, salat isya, wudhu dengan salat apa? Salat subuh, wudhu dan salat isya. Nggak mungkin. Perlu maksimal, iman tuh maha. Nah, perlu mujahadah. Pasti ada godaannya. Banyak tantangannya. Berbagai macam. Nah, Ismail lain ujiannya, Naufal Soki lain ujiannya, Safirullah lain lagi, Apri lain pula, Ihsan aneh lagi, Su'umar beda lagi. Antum kumpulin semua itu, beda. Nah, mau mulus agak ada. Nah, jalan ke neraka mulus. Beli itu bensin campur dengan solar, minum, mabuk, teler, mati masuk neraka, khalas. Mulus saja. Beli ganja, nyabuk, teler, pusing, enjoy, mati, masuk neraka, mulus. Pergi ke tembok situ, kawin di sana. Pulang langsung masuk neraka. Nah, ini masuk surga mau mulus mana ada. Nah, untung kira surga itu apa? Rumah peta. Rumah peta M4. Agak. Khair. Jadi Ghafurur Rahim, Allah wasi'ul maghfirah litaibin wal mustaghfirin, azimur rahmah bi ibadihil mu'minin. Besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Tidak mungkinlah orang itu tidak dikatakan beriman kalau dia bisa sholat. Tidak mungkin dia tidak beriman kalau dia baca Quran. Tidak mungkin dia tidak beriman kalau dia duduk dalam majelis, ada niat untuk memahami agama dan mengembangkan agama. Enggak mungkin enggak beriman. Oke. Berarti 100% kita yakin kita dipilih oleh Allah menjadi orang beriman. Lalu bagaimana kacamata kita melihat kasih sayang Allah dalam diri? Nah, untuk melihat kasih sayang Allah dalam diri, mesti kita betulkan apa itu kasih sayang. Jangan sampai salah paham. Nah, ada yang mengatakan anak kecil kasih sayang itu adalah memenuhi keinginannya. Itu anak bodoh. Anak usia 4 tahun, anak usia 3 tahun, dia dianggap kasih sayang orang tuanya adalah memenuhi keinginannya. Main pisau kasih, main celurit boleh, main gergaji juga bagus. Nah, masuk kolam juga nggak apa-apa, tidur di lumpur juga nggak apa-apa, makan obat nyamuk silakan saja. Itu anggapan anak kecil. Jadi kasih sayang itu adalah jangan ganggu permainannya, walaupun itu pisau silat sekalipun.
Bapaknya tidak. Kasih sayang waktu itu adalah ambil pisaunya, ambil siletnya. Nah, ambil obat nyamuk di tangannya aja, ini kunyah-kunyah obat nyamuk itu. Oh, kata bapaknya, kasihan sama anak kita, biarin aja dia, nanti nangis sih. Itu bapak bodoh itu. Nah, bapak bongan, nggak tahu dia obat nyamuk buat anaknya mati. Akhirnya bapak yang cerdas, yang tahu bukti kasih sayang, dia ambil. Nih, bukan makanan. Anaknya nangis. Apa kata anaknya? Bapak jahat, abi jahat, ayah jahat. Siapa yang jahat? Hah? Siapa yang benar? Nah, bapak ya'lamu wa anak la ta'lamu. Itu punya ayatnya. Bapak tahu, anak tak tahu. Nah, sekarang kita pengen tanah 6 hektar. Kata Allah nggak bisa, nggak cocok. Ya sudah, nggak cocok, selesai, nggak masalah. Nah, yang penting niat ada terus. Kemudian masuk pintu gerbang itu harus pakai kartu. Buka pintu gerbangnya. Belanja pakai kartu, nggak perlu nulis sampai jam 12 malam, jam 2. Kartu. Nah, kemudian setiap santri guru tiap bulan dengan satu mobil elap, lengkap dengan fasilitasnya. Oh, itu bagaimana kondisi pondoknya? Nah, pasti ria dia. Ria, sum'ah, sombong, batal amalnya. Ya cukup begini-gini saja nih, ini dan tak batal bagaimana ini kita nggak tahu juga. Nah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kasih Sayang. Apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Tulis ayat tersebut. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Oke, itu kesimpulannya, pasrah. Maksimalkan dengan usaha, serahkan hasil kepada Allah, itulah yang terbaik insyaallah. Paham? Enggak ada yang mendaftar 24 bulan. Nanti enggak paham. Itu juga salah, itu tazkiyah. Saya itu doang paham. Subhanallah wa bihamdi. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalam.